Muhammad Nabil dari Pondok Pesantren Bukit Cendrawasih Nabire DDI. Hai teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum nonton video ini, jangan lupa like, comment, and subscribe di YouTube channel Aci Ibnu Yazid. Dan klik tombol lonceng di bawah ini agar tidak ketinggalan di video-video kami selanjutnya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-ibadata wasilatal insani li rabbih. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah menganugerahkan dan melimpahkan nikmat yang begitu banyak kepada kita semua. Sehingga dengan nikmat-nikmat itulah kita dapat melangkahkan kaki kita, mengayunkan tangan kita menuju ke tempat yang penuh barokah ini, guna semata-mata mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita kirimkan kepada junjungan kita, teladan kita, yakni Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah, dan dari alam gelap gulita menuju alam yang terang benderang, atau dengan kata lain, minaz zulumati ilan nur atau ila siratil mustaqim. Hadirin para jemaah yang insyaallah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan malam hari ini, izinkan saya membawakan ceramah yang berjudul Hukum Melaksanakan Salat. Salat adalah salah satu ibadah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang hukumnya fardu ain, yakni wajib dilaksanakan oleh setiap muslim atau muslimah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Yang artinya, salat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Ketika kita ingin mencoba membandingkan antara suatu ibadah dengan ibadah yang lainnya, tentunya ibadah-ibadah itu memiliki keistimewaan tersendiri dibanding dengan ibadah yang lainnya. Akan tetapi dalam persoalan salat, kita temukan dari berbagai sumber atau referensi, baik dalam riwayat ataupun dalil-dalil Al-Quran dan hadis, ternyata salat dijuluki sebagai tiang agama, kunci syurga, pembuka kebaikan, induk atau komandan dari segala ibadah dan lain-lain. Betapa tidak, tak kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelang wafatnya atau detik-detik terakhir masa hidupnya, beliau sempat mewasiatkan as-salah, 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 salat, salat, salat. Pesan singkat ini menjadi titipan terakhir menjelang wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan kepada kita bahawa betapa tinggi dan istimewanya kedudukan salat dalam ajaran agama Islam yang tercinta ini. Hadirin para jemaah yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-salatu 'imaduddin, faman aqamaha faqad aqamad-din, wa man tarakaha faqad hadamad-din." Yang artinya, salat itu adalah tiangnya agama. Barang siapa yang mendirikannya, maka ia telah membangun agama, dan barang siapa yang meninggalkannya, maka sungguh ia telah meruntuhkan agama. Oleh karena itu, marilah kita membiasakan diri kita untuk salat di belakang imam sebelum disolati di depan imam. Salat di belakang imam berarti berjamaah, dan disolati di depan imam berarti siap-siap menuju perumahan di alam kubur. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda,
Salatul jama'ati afdalu min salatil fadhi bi 27 darajah. Yang artinya salat berjamaah jauh lebih utama dibanding dengan salat sendiri dengan perbandingan 27 derajat. Oleh karena itu di dalam pelaksanaan salat berjamaah tersimpan dan terkandung banyak nilai keistimewaan dan nilai kemuliaan. Rumput-rumput, tanah yang kita injak, aspal yang kita lalui, debu-debu, bahkan benda-benda mati yang lain pun akan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin para jamaah yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai kesimpulan dari ceramah saya, marilah kita menjaga amanah dan pesan terakhir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan selalu dan senantiasa untuk menjalankan salat 5 waktu, bukan salat sewaktu-waktu. Oleh karena itu, tidak ada satupun alasan yang diberikan dan direstui oleh syariat untuk meninggalkan salat atau tidak ada alasan bagimu. Yang kedua, marilah kita menghidupkan dan memakmurkan masjid lewat gerakan salat berjamaah atau dengan istilah salatlah di belakang imam sebelum disolati di depan imam. Demikian dakwah Islamiyah. Apabila ada kata-kata yang membuat para jamaah tersinggung, saya minta maaf sebesar-besarnya karena saya manusia biasa yang tak luput dari yang namanya kesalahan. Dan apabila ada kata-kata yang membuat para jamaah termotivasi, itu semua datangnya dari Allah Subhanahu wa taala karena Dialah sang pemilik hidayah. Saya tutup dengan ucapan akhirul kalam wallahul musta'an wa alaihi tiklan. Thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.